Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bahagia sekali hari ini saya Indri Panjalu hadir kembali untuk Anda bertepatan hari jadi koran Membo.com yang keempat tahun di program Membo Newsroom. Pemirsa, benda menyerupai mortir ditemukan seorang warga saat mencari besi tua di Sungai Brantas, Jembatan Muri, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung. Dan inilah berita selengkapnya. Benda menyerupai mortir di tepi Sungai Brantas, Tulungagung diduga senjata era penjajah. Istri reaktif, Wabub Jombang sampaikan sedang jalani isolasi mandiri sekeluarga. Ekskavasi hari terakhir temukan 2 lorong air di situs Patirtan Berumbung. Tim Raja Wali 19 libas sindikat peredaran sabu di Nganjuk. Benda menyerupai mortir ditemukan seorang warga ketika tengah mencari besi tua di Sungai Brantas, tepatnya di bawah jembatan Nguri, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung, Senin 27 Juli. Benda yang diperkirakan berasal dari era penjajahan itu ditemukan oleh Bluri, warga setempat saat dia tengah mencari besi tua di sekitar jembatan rel kereta api tersebut. Waktu menyelam, Bluri tanpa sengaja memegang benda itu. Takut itu adalah bom, dia menarik benda tersebut dari dalam air dan segera mengadukan temuan itu kepada warga untuk diteruskan ke polisi. Mendapat laporan itu, polisi segera mendatanginya untuk mengamankan lokasi. Kapolsek Rejo Tangan Ibtu Heri Purwanto mengatakan benda menyerupai mortir itu memiliki panjang 1 meter dengan diameter lingkaran sepanjang 70 cm. Diduga benda tersebut adalah senjata bekas peperangan pada era penjajahan. Diduga bom mortir itu masih aktif, tidak mau ambil resiko, pihaknya langsung menghubungi Brimob Kediri. Sekitar pukul 6:30 malam, benda menyerupai mortir itu dievakuasi ke Mako Brimob Kediri. Istri Wakil Bupati Jombang, Wiwin Isnawati, dinyatakan reaktif COVID-19 usai melakukan rapid test. Hal itu juga dibenarkan oleh orang nomor 2 di kota Santri, Sumrambah, melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagramnya Senin 27 Juli. Dari akun tersebut, Sumrambah mengatakan tes cepat pada keluarga dan staf kantor memang dia lakukan setelah sejumlah pejabat pemerintah kabupaten setempat terkonfirmasi positif ke virus COVID-19. Sumrambah menyatakan dari seluruh staf dan keluarganya hanya istrinya yang reaktif. Lebih lanjut, 1 keluarganya kini dalam isolasi mandiri hingga 2 Agustus mendatang. Kendati demikian, dia tetap melakukan pekerjaan dari rumah dan selalu bisa berkomunikasi lewat telepon maupun WhatsApp. Sebaran temuan di objek situs Patirtan kuno di Desa Berumbung semakin menarik untuk diikuti. Hari terakhir untuk tahap 2 ekskavasi, tim ekskavasi menemukan lorong air di Patirtan dan mengarah ke sumber yang letaknya 200 meter lebih dari arah situs Patirtan ini. Bisa dipastikan bahwa lorong yang berada di luar gua adalah buatan manusia. Lingkar lorong tersebut sekitar 50 cm dan dibuat oleh juru pangarung. Ada 2 jalur di dalam tersebut. Jalur antara sumber air dan 5 jalatwara sudah saling terhubung. Ketika petugas menyemprotkan air ke salah satu jalatwara, maka jalatwara yang lainnya mengalirkan air dengan lancar. Ini menunjukkan hal yang saling berhubungan. Berikutnya masih akan ditelusuri lagi karena diduga masih banyak situs kuno yang belum terungkap, terutama lokasi di selatan Patirtan. Ekskavator ukuran sedang belum mampu membongkar dan kemungkinan kedepannya akan didatangkan ekskavator yang lebih besar. Ekskavasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati agar benda-benda yang terkubur di dalamnya tidak rusak. Andi Muhammad Said, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Provinsi Jawa Timur mengatakan, sebaran temuan di situs Patirtan ini akan dikaji lebih dalam agar bisa melihat lebih jauh lanskap kebudayaannya kala itu. 3 orang yang diduga anggota sindikat pengedaran sabu-sabu di wilayah Kabupaten Nganjuk dilibas tim Raja Wali 19 Satres Narkoba Polres Nganjuk dalam waktu dan tempat berbeda. Mereka adalah David Kurnia Putra, 26 tahun, warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Dadi Hikmawan Santoso, 26 tahun, warga Jalan Werkudara, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dan Prapit Yulia Effendi, 29 tahun, warga Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Ketiganya ini diduga satu jaringan dan sama-sama sebagai karyawan koperasi.
Ibtu Roni Yuni Makara, Kasubag Humas Polres Nganjuk memaparkan, sementara barang bukti yang diamankan dari tersangka David yakni satu plastik klip berisi sabu seberat kotor 0,25 gram, sebuah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu, dan sebuah ponsel. Sedangkan barang bukti yang disita dari tersangka Dadi dan Prapit yakni 3 plastik klip masing-masing berisi sabu berat kotor 0,24 gram, 0,25 gram, dan 0,27 gram, pipet kaca yang masih ada sisa sabu, korek api gas, bekas bungkus rokok, kotak es krim, serta 2 buah ponsel. Penangkapan pelaku bermula saat tim Raja Wali 19 Satres Narkoba Polres Nganjuk melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Nganjuk, Minggu 26 Juli sekitar pukul setengah 1 dini hari. Tim anti narkoba ini mendapatkan info jika di wilayah Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk ada transaksi sabu. Selanjutnya petugas menggerebek sebuah rumah dan melakukan penggeledahan serta mengamankan David. Waktu diinterogasi, David mengaku bahwa sabu tersebut pesanan Den melalui DN. Keduanya saat ini masuk dalam daftar pencarian orang alias buron. Tersangka David juga mengaku jika sabu didapat dari karyawannya sesama karyawan koperasi, yakni Dadi. Akhirnya Dadi dapat ditangkap dan menyebut Prapit sebagai jaringan di atasnya. Kemudian ketiga tersangka dan barang bukti diserahkan ke unit IDIK 1 Satres Narkoba Polres Nganjuk guna proses penyidikan lebih lanjut. Demikian tadi Memo Newsroom edisi spesial Hari Jadi Koran Memo.com yang ke-4 tahun. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Indri Panjalu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.